Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai dengan pagi yang mulia ini masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan kepada seluruh hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami beberapa menit ke depan ingin menyampaikan sedikit tausiah atau mau'izah singkat pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan nantinya dengan tausiah singkat pada pagi yang mulia ini pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada hadirat sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki dalam bulan suci Ramadan selama 7 hari. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nikmat yang perlu sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berkata, barang siapa yang bersyukur atas dan barang siapa yang kufur ingkar, kata Allah, ingat azabnya sangat pedih. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, pergunakanlah waktu yang sangat singkat di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah menciptakan syurga dan Allah juga menciptakan neraka, dan kedua-duanya kita wajib untuk meyakininya, syurga dan neraka. Bagaimana nikmatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Kita belum tahu bagaimana nikmatnya. Bagaimana azabnya neraka Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Kita juga belum pernah menikmatinya. Namun orang-orang yang beriman itu wajib dia yakini bahwa itu ada. Syurga Allah ada, neraka Allah ada. Dua-duanya ada. Bagaimana kenikmatan dalam syurga? Wallahu alam. Ya, katanya luar biasa nikmat. Tidak ada sebanding di dunia ini. Azab neraka juga demikian. Luar biasa, tidak pernah sebandingnya yang ada di dunia ini. Tidak ada. Makanya hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, satu ketika Rasulullah ketika duduk dalam masjid, dia menceritakan tentang azab neraka. Pada suatu saat Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya bagaimana dahsyatnya azab neraka itu, sehingga semua para sahabat dalam masjid menangis. Semua menangis, mandung-mandung klik dalam masjid. Semua menangis. Kenapa? Karena Rasulullah menceritakan bagaimana azabnya neraka, bagaimana pedihnya azab neraka. Luar biasa, sehingga semua para sahabat yang berada dalam masjid ketika itu semua menangis, klik mandung. Begitulah yang luar biasa azabnya neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua para sahabat menangis ketika itu. Lalu ada satu orang yang tidak menangis.
Na tidak urang yang hanakli. Yang urang lain mandung kabeh roi mata, mandung kabeh kli. Na tidak yang hanakli. Sehingga Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, padahal Rasulullah sudah menceritakan begitu dahsyatnya azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua pada menangis." Kata Rasulullah, yang pertama kering air mata. Kenapa bisa kering air mata kita ini? Doi mata hai temle. Itu yang pertama karena keras hati. Keruh hati. Itu yang pertama. Lagi bate. Kemudian kenapa bisa keras hati? Karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena dia lupa mati. Kenapa dia bisa lupa mati? Karena dia terlena dengan kehidupan dunia ini. Itu kata Rasulullah. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, kemudian di kala yang lain Rasulullah juga ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang-orang yang berbahagia? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik ya Rasulullah?" Apa jawab Rasul? Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian. Itu kata Rasul. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian, bukan dia takut mati. Itu beda. Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian. Karena itu janji Allah pasti, iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan ditakhir sedetik pun, wa la yastaqdimun, dan tidak didahulukan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa itu ada. Sehingga Rasulullah menjawab, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian, bukan takut mati. Matinya tiga ru apa nih? Menyaudip harus, mati wajib. Hidup ini harus, tapi kalau kita mati itu wajib memang. Barang siapa yang hidup wajib mati. Makanya kita jangan takut mati, tetapi selalu mengingat kepada kematian. Itulah orang-orang yang kata Rasulullah, orang-orang yang bahagia, yang cerdas, kata Rasulullah. Makanya kalau kita hari ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya ini tergolong orang-orang yang cerdas atau tidak? Saya ini tergolong orang-orang yang bahagia atau tidak? Kenapa? Itulah kata Rasulullah, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian. Karena kalau orang yang selalu mengingat kematian, dia akan bahagia hidupnya, dan dia akan selalu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain ibadahnya. Bukan karena orang lain ibadahnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan puasa. Orang lain tidak tahu apakah hari ini sudah 7 hari kita melaksanakan puasa. 7 hari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Katakanlah kita tidak pernah berpuasa dari hari pertama sampai hari ini, satu orang pun tidak tahu, kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tugasnya mencatat. Malaikat catat tinggal berhadap ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan dan nampakkan, inilah amalanmu. Manusia tahu tidak? Mandung budaya orangnya tak duduk tadi ngau ceramah tajak ke dia bekerja dan lain sebagainya. Apakah dia yang secara kasat mata, secara zahir ya nampaknya orang berpuasa, tapi yang secara hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa atau tidak, Allah yang Maha tahu. Demikian juga ibadah lainnya, salat, zakat dan semuanya ibadah yang kita lakukan ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat hanya mencatat. Tidak pernah malaikat itu mereka membawa si A ini baik ya Allah, berikanlah syurga kepadanya. Si B kurang baik ya Allah, berikanlah neraka kepadanya. Tidak demikian. Tugas malaikat hanya mencatat. Tidak pernah mereka itu
Itu tugas malaikat mencatat. Beda dengan hari ini manusia. Nya manusia dia catat ke kalang ke dengar dan yang kiban sianya kajut nyanya namanya. CJ itu manusia, tapi malaikat tidak pernah. Tidak pernah malaikat itu salah mencabut nyawa manusia. Walaupun dalam satu waktu tidak pernah. Amdi ke mata hotel pakan hangja kedih le malaikat yang tidak. Nah telah dum urang pegah mano. Kenapa tidak ro kampung na urang meninggal 3 minggu 6 7 ro. Nah 3 minggu lebih 7 ro. Nah ladum kun nyo malaikat kagum ini dia. Nyo rayo malaikat gitu tidak. Malaikat dalam satu waktu bisa ribuan umat manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda dengan manusia. Malaikat melaksanakan tugasnya seperti itu. Memang itu yang tugasnya malaikat. Malaikat ditugaskan sujud kepada Allah. Sampai hari ini malaikat masih sujud kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia 5 menit mendak duduk menyampah gaduh manusia. Beda. Kenapa? Manusia itu punya nafsu. Manusia punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Makanya hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, seandainya manusia ini bagus, maka manusia itu lebih bagus daripada malaikat. Luar biasa. Luar biasa. Dan sebaliknya, kalau manusia ini jelek, itu lebih jelek daripada binatang. Ulaika kal an'am kata Allah. Balhum adal. Bahkan lebih dari binatang. Coba bayangkan. Nyomanyo manusia god lebih god daripada perbandingannya malaikat. Luar biasa. Menyo manusianya god lebih god daripada malaikat. Luar biasa. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, apabila manusia ini jelek, kata Allah, ulaika kal an'am, lagi binatang, ya Allah yang pegang. Balhum adal, bahkan lebih dari binatang. Lebih lembruk manusia nya apabila buruk. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir semua kita yang hidup dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang berkina rugi. Tidak ada. Semua ingin beruntung. Mulai dari kita tadi bangun sahur, niat hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyokong niat ibadah, kau kena budak boleh malam. Mudah tungkit berokon hana budak. Oleh malam kena budak. Tak di podua. Oleh kata budak. Kenapa? Karena sugesti ini, karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya lu tu bawah nak ele, mana tila dong uru lu tu bawah elong ku de lihu budak de. Menyona. Nya beda bikinnya dia. Nya puasa kita jamu anak min. Yang kerja punya anak kita kalian ikuti saja hari ini. Coba lihat anak-anak kita hari ini. Mungkin kita juga dulu demikian. Kalau bulan suci Ramadan itu biasanya habis subuh kita tidur. Kalau anak-anak memang dia tidur, bukan tertidur. Hendak mit dah kalau nuranyo mulai dia sebuah alhamdulillah yang kerja punya dia tahu nyo untuk pendidikan ini. Karakter pendidikan, psikologi pendidikan anak. Menyokong pandai anak lakukan anak cucu. Jadi psikologi pendidikan anak, dia habis sahur itu tidur. Tapi dengar sekalian, jangan berikan dia tidur dulu. Baca pegonjah ini semayang ini. Balian barang kapan tetap siji. Itu anak-anak. Ada masalah biju kesempatan tidur. Tapi waktu lihu pegong. Memang demikian. Nici review waktu tanya ubu jamu nyo lagi pekon. Nyo memang demikian. Hari ini kenapa kita? Karena kita punya tanggung jawab. Dengun nyo lihat ubah langsung dengun. Tapi punya tanggung jawab, minta rezeki dan lain sebagainya, sehingga dengung. Anak-anak dia belum kepikiran seperti itu. Itu psikologi pendidikan. Dia belum ada pikiran. Minta rezekinya, banana, rumah holamna dan lain sebagainya. Kalau kita lain mindset kita ini hari ini. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, itu karakter anak-anak perlu ditanamkan dari sekarang. Amin. Mau masjid gagap boleh, memberiu nyatakan. Beriu, berikan, tanamkan pendidikan kepada dia. Pergi ke masjid, datang ke masjid. Cuma dengan keadaan hari ini di masjid kita ini juga kita bukan melarang, tetapi kalau bisa, bukan melarang anak-anak ke masjid. Kalau bisa hindari. Jadi beda beja dengan hindari, itu beda.
Jadi kalau menghindari, gunakanlah masker. Lagi himbauan bagi kecil bagi gunakanlah masker. Datang ke masjid kemudian mina urung baik salam-salam. Artinya bukan itu menjauhkan daripada sosial, tidak. Kan hana salam, daun berjarum baju, wadai sembahyang gunakan masker. Ladum nak urung kabeh orangnya. Bu maskernya. Hana mau perlebih. Macam segala macam. Jangan. Pernah kita berusaha dulu baru tawakal kepada Allah. Nyola ada urung pegah. Ilung baik mayang. Tawakal lu mantap kepada Allah. Pernah pada ketika satu saat Rasulullah didatangi oleh para sahabat. Truk para sahabat kejak ngunta. Unta ke pedang dia ke dia. Balian langsung ketamang dalam masjid. Gedayang Rasulullah. Ngemput aja. Ngunta ya Rasulullah. 4 unta. Kalau puluh dia Rasulullah, saya sudah mantap tawakal saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke Rasulullah, bedu ileh. Pakon, ya ikat unta ileh. Baru nanti masuk ke dalam masjid. Ya Rasulullah, gepurna Rasulullah para sahabat. Ya ikat unta ileh. Kemudian baru tamang dalam masjid, baru kita duduk. Pelajaran orang yang udahnya. Lagi anjing. Kita berarti jangan tawakal dulu kalau belum berusaha. Orang yang jaga jarak, baik salam, kemudian pakai masker, itu namanya usaha, ikhtiar. Kata pakai masker ikhtiar, kemudian kejaga jarak, malah kenang cit. Yang memang kali itulah sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masker hendak daturi tempat masker hendak belau yang tiga dan dong. Padahal dengan gunakan masker kan karenanya mentong. Ajak di lampan sangkut nak masker mangan, anak bengkot, anak bengkep. Boleh nak asap-asap yang kecil kita menghindari itu menyebabkan kemalan tang tiga pakai orangnya orang tak. Cuma ini muka ni pegah ke ini penceramah apa masker nyonya hanan depuai dah ni. Kena sih ladang urung mampai imum mana kau pakai masker dan tuan dah imum mana pakai masker. Bismillah hanan depuai dah ni. Kanya ji na ladang urung temanyang ti bukan ku imum ni khati penceramah kada pegang masker penceramah nak pakai masker. Munnya pakai masker ilan tuan dah tiap balang ke duduk ila tian untuk najik nyopa maskernya. Mentu ladang penceramah pegang kegak modon roh anak kon. Ya kan hal yang kecil kadang na urung lagi yang pakai pegah kegak modon tapi imum munnya gedang imum pakai masker muka bomnya. Kaharo. Untuk ada yang pakai hadirin kaum muslimin yang berbahagia, menanti kita ada parkir Honda. Jangan tawakal dulu kepada Allah kalau kita belum berusaha. Aci tawakal kepada Allah, pedang Honda gede ke dia. Alah lu kata tawakal jok kunci-kunci je nak ubah semayang. Ngan dapat tahu. Bukan demikian tawakal kepada Allah. Tawakal itu diiringi dengan usaha. Menyona usaha nyanggekeun tawakal. Ya tawakal. Jadi tawakal itu bukan langsung kepada Allah tapi julung mantap tawakal nak punya ya semayang masih jamnya cukup aman betul aman tawakal kunci Honda le kunci Honda baru tawakal baru semayang yang semayang aman be Allahu Akbar be le kunci Honda pun opak kudu nyapa ni nak ilham ladong urung kan nak kunci pun hana gemak le gerabah tengah nya Allah Akbar gerabah belah ulun kon kunci gerabah belah wi hana gerabah ke hana gerabah samping hana gerabah likut kepu gatai ni dengan semayang mereka tinggal kunci Honda boe kunci Allah semayang pandai kunci Allah Allah hanya kita biak kadang roh ke benar yang ke kelang tulah udang sap ke ambil likut udang tu biak je pura-pura biak kentut benalah kira-kira nya hati-hati kan hal kecil itu membuat besar akibatnya. Hal kecil fikir tengok nyok tengok masjid jami mahnya hanapu kananya ulun tuan imam masjid berah ba urun don. Na urun pegah lah bi Allah Allah tengok hanjit dan nilai diri kita sendiri. Berah bab sembahyang bab masjid jami cukup nyaman. Nyaman tidak nyaman tergantung kepada orangnya. Na ladong pegah lah ulun tuan kan 5 dro imam ino. Saya gawa bab masjid jami pakon. Imam tak gejak si malam tak. Nah teladong menang. Ti malamnya tapi kerja kan hati guru ti nai munda masih jam hai kerja ti tak masih malam pu kena kerja kan ti malam minggu mesti je so imu malam minggu hai kerja ti tak malamnya hantar kerja malam lain ika mau kena 5 roy nai imu na 5 roy malamnya lun tuan malam tengah naru lain tapi jejak betul malam nak trok kenan bak tapi ada masalahnya artinya nyaman tidak nyaman itu tergantung kepada orangnya pemakainya. Kan semuanya seperti itu berlaku. Rumah udayo ane udayo rumah udayo nyaman. Kan rumah di nanda buka kiban nyaman.
Cukup dia uji muklam. Nyaman tak menyerumoh ada pegat pasti dire. Isteri yang kita cari, mandi kanyan bertemu dengan yang mana pegat mana hananya maleng. Hai jamun di kanyan perumah utang yang mana pegat hananya nyaman. Jamun galak lagu, bahkan orang yang galak ali. Demikianlah kira-kira itu ada semuanya seperti itu. Nyat jamun menduma. Termasuk ibadah di masjid yang kita cintai hari ini. Nah urung pegah jamun si mangat atau mayang nah hambal. Nya orang yang hana hambal. Lalu nak urung pegah untung hana hambal. Jadi tergantung kepada pemakainya. Baik itu pegah ilong hana mangat lek tu mayang di hana hambal. Konci ilong orang yang cukup mangat tu mayang bakon hana hambal. Jadi tergantung kepada orangnya. Nya mandung semuanya termasuk kami yang berdiri di depan ini. Yang menilai bukanlah kami sendiri tapi semua ada pada jemaah sekalian dan kepada kita semuanya. Baik hadirin kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, mungkin inilah tausiah singkat atau mauidhah singkat pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.